ke bawah. Tapi yang dalam mengajar masih banyak belajar lah. Jadi belajar. Kalau bilang kalau ke kampus kayak muda lagi gitu. Kayak mainnya sama mahasiswa gitu kan Pak. Mahasiswanya muda-muda nih. Nggak berasa atau udah. Umur boleh tua tapi jiwa muda. Tetap jiwa muda. Tapi tua-tua tahu ya, jangan tahu-tahu tua. So tahu Pak benar. Aduh, kok jadi begini. Gak apa-apa, lanjut Pak. Nah, itu kalau gedung-gedung gitu berpengaruh gak Pak? Kan Jakarta banyak gedung-gedung tinggi, mungkin berpengaruh nih jadi sama sinyal gitu. Atau mungkin dari jumlah penduduknya gitu Pak yang terlalu membludak atau gimana? Ya, kalau gedung-gedung memang ada teknologi yang non-loss ya, ada end-loss gitu. Cuman kalau untuk sebenarnya tidak juga, artinya tinggal kita melihat kapasitas aja. Kita monitoring, kita pelototin istilahnya gitu kan. Kapasitasnya gitu. Biasanya kalau tidak dimonitoring itunya menurut saya ya akan jadi lambat gitu kan. Lambat apa nih? Lambat dalam pelayanan gitu. Iya sih Pak, benar. Karena istilahnya kan kalau di teknik telepon kan piramidal juga. Artinya ada satu teknologi, ada customer, ada cost. Itu aja. Kalau misalkan customernya bertambah, ya teknologinya perangkatnya harus ditingkatkan. Dan butuh cost juga untuk infrastruktur. Iya. Oh iya benar. Kalau customer bertambah, ya berarti pengeluarannya juga bertambah dan teknologinya juga harus ditingkatkan kembali gitu Pak ya. Nah, terus Pak nih, kalau yang aku lihat nih Pak dari sisi Bapak, kan Bapak sebelumnya kerjanya di industri Pak ya. Iya. Nah, kenapa pada akhirnya Bapak memilih untuk menjadi dosen? Kenapa tuh Pak? Kok bisa gitu? Sebagai pertanyaan banget ya. Boleh di storyin sedikit. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Kenapa jadi dosen ya? Pada akhirnya menjadi dosen. Padahal kan sementara di sini industri semua Pak. Pengalamannya di industrinya udah oke banget kan Pak. Kenapa pada akhirnya Bapak memilih menjadi dosen gitu? Begitu ya, betul. Ya memang jadi gini baik. Saya itu memang bekerja kurang lebih 21 tahun di instansi. Iya. Kalau cukup lama gitu Pak. CV itu ya, cuman berpindah-pindah juga. Dan memang ya berkelana lah ya. Iya benar-benar Pak, ya, berkelana. Dari pulau ke pulau ya, dari laut ke laut, ke gunung ya kan, atau dari udara ke inian. Ya artinya ya memang satu dipersiapkan juga saya. Itu kan memang dosen itu kan waktu itu syaratnya harus S2. Dan setelah saya S1 ya saya melanjutkan sekolah. Sekolah saya itu dari D3 tahun 2001 saya lulus dari Politeknik itu kan. Iya benar Pak, 93 sampai 2001. Saya kuliah lagi di tahun 2005. Saya bekerja itu. Oh jadi Bapak sambil kerja tuh, baru lanjut S1 nanti? Baru lanjut S1, 4 tahum saya kosong itu, kumpulin uang lah istilahnya. Iya benar Pak. Dan pengalaman. Nah, lanjut saya di S1, saya lanjut lagi. Yang namanya anak naik tangga, hidup kan di proses. Iya benar. Artinya nggak ada satu kegagalan kan, artinya bisa mencoba. Kalau mau menuju puncak, ya kita jangan langsung puncak. Ya itu perjalanan masing-masing orang kan. Iya. Ya, nah setelah menggapai ya nggak salah dong. Saya mengambil artinya mengembangkan ya cara bahasa ahli banget. Iya akhirnya. Ya saya juga waktu itu saya ingat kata almarhum orang tua saya. Ibaratnya bukan saya ingin berkata saya gitu. Jadilah misalkan kamu seperti pohon aren. Nanti pohon aren itu dia kuat. Ya, dia tumbuh kuat dan semuanya bermanfaat. Jadi gula aren, batang aren, ya.
saya berarti kalau soal dosen kan belum apa memberikan ilmu yang bermanfaat. Iya. Gitu kan. Ya artinya seperti itu. Dan di dosen pun kan nggak ini kan nggak salah kan. Iya benar. Iya benar. Seperti itu. Ya akhirnya saya coba uji kan apakah masuk atau tidak. Alhamdulillah PTJ terima saya gitu. Ya memang saya udah persiapkan di umur 40 tahun saya itu kan pengen jadi dosen gitu Pak. Ya entah ke depannya mau seperti apa ya kita jalan saja. Iya gitu. Jadi kenapa milih dosen? Karena emang Bapak udah mempersiapkan diri ya Pak sebenarnya sebelumnya untuk jadi dosen gitu. Iya. Untuk syaratnya S2. Selain itu juga tujuannya untuk membagi ilmu dan men-sharing ilmu gitu Pak. Sharing ilmu, menyumbangkan apa ilmu kita gitu kan. Ada. Keren banget Pak, mantap. Di samping itu juga yang menafkahkan keluarga. Tapi pekerjaan di industri sama jadi dosen kira-kira lebih berat mana Pak? Cara tanggung jawab. Jadi kalau sama sih ya, artinya kalau saya selama setahun ini ya industri sama universitasnya sama aja satu lembaga. Bagaimana kalau di prodi sekarang bagaimana menjalankan SLA, terus bagaimana kuliah lancar, menjadwalkan, membuat SOP atau membuat kebijakan, perusahaan pun sama kan. Membuat apa seperti itu juga gitu. Ya mungkin istilahnya dosen itu kan punya tridharma, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran gitu. Jadi kalau di perusahaan ya cuma apa istilahnya ya kita bekerja tapi kalau di dosen kan kita menggali lagi, belajar lagi, melakukan penelitian gitu Pak ya. Kita mau naik puncak, istilahnya. Puncaknya di mana ya? Kalau di besar atau jadi kita sekolah studi lanjut dan lainnya atau gambaran. Ya sama lah, saya di mana aja. Saya jadi tukang sales saya pernah, ya kan? Tukang kue baskom saya pernah dulu. Artinya seperti itu. Apapun kerjaan ya kalau memang sudah jalan ya jalan. Oke. Jadi sebenarnya beban tanggung jawabnya mah sama aja Pak ya, jadi dosen atau jadi kerja di industri gitu Pak ya. Sama aja. Tapi dari semua itu Pak, dari pengalaman Bapak, dari dunia kerja Bapak, itu yang membuat motivasi Bapak itu tetap teguh itu untuk menjadi sampai akhirnya untuk menjadi dosen itu apa sih Pak? Dan tadinya di dunia industri terus untuk pindah ke nyoba untuk dosen itu apa sih motivasinya Pak? Motivasinya ya tadi dosen itu kan artinya seorang yang guru mengajar ya berjasa di ya kan seperti itu. Ya mungkin sudah jalan Tuhan sih jalan sini ya. Jadi udah ngikutin flow-nya aja deh udah gitu. Apa tahu gimana? Ya terus waktu itu banyak tawaran ya. Mau nggak daftar di universitas ini, universitas ini gitu kan. Tapi kan waktu itu memang masa iya saya belum ini gitu kan. Ya. Belum S2 atau udah lulus. Tawarin ya kan. Tawarin di sini saya belum apa namanya. Mungkin masih ini ya. Ya tiba-tiba waktu itu saya dapat dari grup WAG ya dari WA Group. Ada lowongan di ITTJ Kartel ya kan. Ya saya melamar ke Bandung. Ngelamarnya di Bandung Pak. Telkom University ya pusatnya atau? Saya telepon persyaratannya apa. Waktu itu kan masih udah COVID ya. Udah COVID 2020. Harus ada surat COVID, ada surat kesehatan. Ya saya melamar dan
lolos administrasi, lalu tes psikotes, bikin setelah itu buat micro teaching, setelah itu wawancara. Ya sempat ditanyakan juga kenapa pindah gitu. Kenapa yang jadi dosen? Pindah kan gak enak gitu kan. Ya, artinya ya kalau nyaman itu dan kita di mana aja. Kalau memang nyaman tapi nggak aman atau aman nggak nyaman artinya. Jadi lingkungan mempengaruhi juga Pak ya? Iya, mempengaruhi artinya. Ya kalau saya pribadi ya artinya udah tekad. Ya untuk penghasilan ya rezeki ya Allah yang ngatur. Iya, di tangan Allah. Ibaratnya dulu aja dagang kue baskom. Kue baskom lagi nih. Ya soalnya dulu saya di rumah, artinya dulu kan ada pengusaha kue. Bangga berarti ya Pak. Kan? Iya, Pengusaha kue ya saya ikut serta lah gitu kan. Peserta jualan. Melatih diri. Oh, melatih diri. Buat ya masih kecil bisa hidup mandiri lah gitu kan. Oh iya. Berarti Bapak dari Kue kecil. baskom tau kan yang ada nasi uduk, kue. Iya, lontong gitu-gitu ya. Tahu-tahu. 1.000 Dulu dapat upah 10 perak. Itu 10 perak dulu gede banget kali Pak ya? Satu kue. Jadi kalau kita bawa 100. Oh maksudnya keuntungannya 10 perak satu kue? Iya. Kalau kita bawa 100 kita dapat 1.000 perak. Lumayan. Jadi dulu 1.000 perak gede. Iya. Lagi zaman Bapak 10 perak tuh lumayan banget Pak ya? Ya lumayan. Banget itu. 10 perak udah beli baju. Iya. Zaman dulu begitu. Sampai kepala gepeng juga. Keseimbangan juga tuh. Iya, Kalau bener, enggak jatuh. Jatuh. Pakai nampan bukan gak sih Pak bawahnya? Ada baskom-baskom yang gede. Oh baskom yang gede itu ya? Kita jadi ngomongin kue baskom. Flashback lagi nih. Mengulang Pak, gak apa-apa. Nah kan tadi katanya Bapak banyak banget tawaran dari universitas-universitas lain gitu Pak. Nah kenapa pada akhirnya Bapak memilih ITTJ? Ya karena waktu itu kan tawarannya personal. Oh personal. Gitu, ya kan. Kalau resmi kan kita gimana sih? Bersaing jatuhnya Pak. Ya kalau ada resmi ada pengumuman kan jelas. Iya. Kalau dari teman, yuk ikut yuk, gitu. Misalkan gitu ya, mau kemana, ini sini. Terus kan nggak ada kejelasan. Kita mau berpindah ke satu tempat kita harus memikirkan juga kan. Iya, benar gitu. Pak. Jadi karena ajakan juga Pak ya salah satu alasan Bapak akhirnya memilih di ITTJ. Iya betul. Mungkin juga orang tua saya, kakak saya ngajar kan, jadi mungkin ngikut juga ya, jadi ngikut. Oh, jadi ngikut ngajar ke bawah. Iya. Ke bawah. Tapi yang dalam mengajar masih banyak belajar lah. Jadi belajar. Kalau bilang kalau ke kampus kayak muda lagi. Kayak mainnya sama mahasiswa gitu kan Pak. Mahasiswanya muda-muda nih. Nggak berasa atau udah. Umur boleh tua tapi jiwa muda. Tetap jiwa muda. Iya, tapi tua-tua tahu ya, jangan tahu-tahu tua. So tahu Pak berarti. Aduh, kok jadi begini. Gak apa-apa, lanjut Pak, gak apa-apa. Oh iya Pak, tadi kan Bapak masuk itu pas ketika Akademi Telkom Jakarta kan? Iya. Setelah ini berubah menjadi Institut Teknologi Telkom Jakarta ini gimana sih Pak menurut Bapak? Yang tadinya sebelumnya akademi terus berproses menjadi institut ini gimana sih Pak menurut Bapak? Ya menurut saya itu satu prestasi. Satu prestasi dan satu PR artinya untuk menangkan prestasi tadi. Kakak bukannya tidak bagus, bagus, tapi prestasinya harus ditingkatkan lagi, dipertahankan. Jadi kalau bisa yang lebih. Nah, Pak, aku mau nanya lagi nih Pak. Bedanya D3 Teknik Telekomunikasi sama S1 tuh apa Pak? S1 Teknik Telekomunikasi. D3 Telekomunikasi sama S1 ya sebenarnya
bedanya kan di taksonomi, di terapan, ya kan? Di terapan. Artinya kalau di D3 ini kan keunggulannya artinya di komunikasi dari kabel, fiber optik, jaringan komputer. Jadi mahasiswa untuk vokasi ya, dan terapan. Kalau dari sistem pembelajarannya Pak antara D3 dan S1, perbedaannya apa sih Pak? Ya untuk pembeda yaitu taksonominya, terapannya gitu. Oh, terapannya. Levelnya level apa artinya, bukan berarti ya kalau kita pelajarin D3, S1, S2 gimana peningkatannya kan. Jadi taksonomi level terapannya seperti apa. Tapi kalau yang dipelajarin mah sama aja Pak ya? Yang dipelajari sama tapi tingkatan levelnya berbeda. Artinya misalkan apa tingkat kesulitan dia satu atau? Dia luarannya goalnya dia harus jadi engineer. Yang di D3 mungkin tenaga ahli. instalasi. Tapi bukan nggak arti lulusan D3 ini nggak melesat dari master engineer. Dia lebih bagus. Prakteknya lebih banyak Pak D3 kan ya? Praktek lebih banyak dan lebih oke. Dia bisa mengalahkan S1, dia bisa mengalahkan S2. Dan jangan salah melihat dari SMK Telkom. Banyak dulu di kantor-kantor saya lulusan SMK yang lebih berbakat gitu. Lebih berbakat dibandingkan yang kuliah gitu. Rapat. Nah jadi kalau profil lulusannya dari D3 itu udah kesebar kan di industri. Jadi cuman dia nggak berkiprah saja. Iya. Nah, boleh kan teknik telekomunikasi ini nih masih jarang banget Pak ya. Kayaknya kalau di PTS tuh cuma di Telkom deh Pak. Terus di PTN kayaknya ITS, ITB sama UGM kalau nggak salah. Ya, ya gak sih Pak? Nah, menurut Bapak hal menarik apa sih dari teknik telekomunikasi yang bisa bikin orang tuh termotivasi atau tertarik buat masuk jurusan teknik telekomunikasi ini Pak? Karena kayaknya orang-orang masih awam sekali Pak sama jurusan teknik telekomunikasi ini. Karena itu tadi jarang ya. Karena masih jarang juga. Iya betul. Teknik telekomunikasi ada di Politeknik ITB ya, Politeknik UI ada juga ya, D3 telekomunikasi ya. ITS, Universitas Telkom ya. Untuk swasta baru di Telkom, pokoknya Telkom kampus. Telkom kampus. Iya betul. Iya betul. Jadi memang betul, artinya untuk telekomunikasi sendiri kalau saya mau lihat dari peralatan-peralatan yang untuk laboratorium itu yang agak menjadi mungkin jadi kendala ya dari pendidikannya ya, telekomunikasi ya. Mungkin kalau Institut Teknologi Telkom kan dapat support praktikum lab dari PT Telkom ya. Mungkin yang dari negeri juga dapat support dari pemerintah. Ya karena kan peralatan telekomunikasi itu nggak cukup murah. Iya benar. Lumayan. Lagian di lab itu yang main colokannya. Iya, tapi sekarang memang kebanyakan main di terapannya di simulator gitu. Nah untuk kurikulum ya sama, tapi untuk hands-on praktikum itu harus rekrutmen. Jangankan di institusi atau di institusi pun sendiri kita misalkan agak susah. Kalau misalkan seharusnya artinya di institusi itu ada laboratorium gitu kan, laboratorium mereka untuk uji coba untuk hands-on ya semakin seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, teknik telekomunikasi juga akan terus semakin berkembang. Apalagi sekarang 5G, mungkin ada 6G, 7G gitu terus kan Pak, sampai seterusnya gitu, GG lainnya gitu. Betul telekomunikasi ya kemarin kan mungkin sudah lebih ke broadband ya. Broadband ya kan, terus juga sekarang sudah cloud ya.
dari segi infrastruktur kan mungkin pembangunan sudah banyak di BTS, kabel laut, tol laut, itu di Palaparing, timur, barat, tengah, gitu ya, menghubungkan Indonesia gitu, dengan kabel laut. Jadi teknologi fiber optik, ya kan? Teknologi wireless, broadband. Ya, selebihnya ya broadband tadi harus dikembangkan. Bagaimana application mobile-nya, internet of things, IoT. Security, keamanan jaringan. Iya, penting kan? Penting banget itu, Pak. Kita udah nyampe di tadi pertanyaan terakhir itu, Pak, itu. Aku berasa banget udah sejam udah tadi. sejam banget. Nah, nanti kita ngomongin lagi. Sebenarnya penasaran banget sih, Pak, buat ngomongin yang kabel bawah laut itu. Tapi next time mungkin ya, karena nggak kebiasa juga nih, udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya kita mau ke sesi games deh, Pak. Oh, oke. Games. Oke, kita di sesi game. Jadi nanti kita ada nama games ini jawab cepat, Pak. Jadi nanti kita kasih Bapak 2 option, kayak misalnya pilih gitu. Bapak milih dan kasih alasannya kenapa Bapak milih ini gitu. Oh. Oke. Nah, jawabannya harus benar. Ya harus benar, Pak. Harus benar. Cepat sih. Cepat sih, Pak. Harus cepat dan langsung kasih alasannya kenapa Bapak mau milih itu gitu. Oke, nah waktu Bapak kuliah nih, Bapak belajarnya sistem kebut semalam atau Bapak udah prepare dari jauh-jauh hari sebelum ujian? Kuliah yang mana nih? Waktu Bapak jadi mahasiswa. Waktu Bapak jadi mahasiswa. Ada 3 sih. Iya. 3 kampus. Iya, 3 kampus. Bapak yang mana waktu Bapak sampai jadi mahasiswa? Bapak tim SKS atau prepare dari jauh-jauh hari sebelum ujian? Sebelum ujian sebenarnya kita kan udah belajar. Iya. Ya, pertemuan-pertemuan kan udah belajar. Sebenarnya kan ujian pada waktu SKS itu sebenarnya malam itu cuma mengulang, ya kan? Yang belajarnya ya itu. Ya mungkin malamnya kita SKS juga kan, artinya mereview misalnya gitu kan, namanya ujian. Gitu. Jadi ya ada SKS juga, sistem kebut semalam ada juga kan, merangkum atau buat contekan atau lainnya. Ya artinya buat rangkuman. Rangkuman. Buat contekan untuk sekali. Untuk bahan contekan. Aduh. Kita kan nggak tahu. Artinya contekan gambaran soalnya apa yang. Iya. Iya benar. Karena kita rangkum ya, Bro. Iya, kalau misalnya kita kritis, ini belum diajarin. Kan bisa ya. Iya benar. Ya kebanyakan soalnya nggak ada yang keluar tuh. Iya benar. Kenapa tuh, Pak? Kenapa tuh, Pak? Karena dosen juga tahu. Ini pasti anak bikin contekan nih. Ini pasti anak bikin contekan nih. Dia jangan dikeluarin soalnya. Bukunya yang mana, soalnya yang mana. Iya. Bener-bener Pak, itu sering banget pakai gitu. Bahkan dari SD sampai itu juga kayak gitu ya. Tapi kalau kuliah sih alhamdulillah, maksudnya sesuai apa yang di ujian, sesuai apa yang diajarin. Ya harus sinkron lah. Palingan variasi soal, variasi jawabannya. Iya. Yang beda. Oke. Udah sih Pak, gamesnya itu aja. Nah, yang terakhir nih Pak, terakhir banget. Apa sih pesan dan motivasi Bapak untuk mahasiswa? Pesan dan motivasi mahasiswa, ya kita yang namanya belajar ya, ya terus, artinya terus mengembangkan potensi. Artinya membuat kita lebih unggul secara pribadi. Iya. Dan sebagai untuk ya jadi manfaat kepada orang sekitar gitu. Ya. Jangan lupa juga buat tingkatin penasaran Pak ya. Tingkatin penasaran gitu. Penasaran perlu gak sih Pak gitu, buat mahasiswa? Harus apa ya namanya? Semangat. Jadi pernah waktu itu sedikit anekdot lah istilahnya. Nah waktu itu
bukan ini cuma cerita aja kan. Jadi waktu itu gubernur Amerika ketemu gubernur Indonesia. Gubernur Indonesia bertanya nih kepada Amerika, kenapa ekonomi Amerika itu lebih hebat? Iya, benar. Why ekonomi Amerika? Kalau Amerika bilang, oh Amerika have Wonder Woman, have Bob Hope, famous pelawak gitu kan, Wonder Woman, ya kan? Itu nggak? Keterangan. Pertanyaannya apa, jawabnya apa? Gitu. Iya benar. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya. Kenapa? Indonesia have Wonder Woman, Indonesia no wonder. Indonesia have Bob Hope, Indonesia no hope. Jadi kita harus punya impian, kita harus punya harapan, hope, wonder, keinginan. Ya begitu juga kita, ya gapai lah ilmu setinggi langit kan, atau cita-cita kita kan, atau rebut prestasi menjadi prestasi yang unggul. Ya, seperti itu, kira-kira gambarannya seperti itu gitu kan. Jadi punya dreams, mimpi gratis kok Pak gitu. Iya, tapi dreamsnya come true. Wujudkan jadi kenyataan, jadi prestasi. Jangan cuma mimpi doang. Oke deh, thank you. Kayak gitu ya? Iya. Sudah kerasa banget soalnya. Keren deh pesan sama motivasinya ini ya. Kalau punya cita-cita, punya mimpi, jangan cuma dimimpiin doang, tapi harus diwujudkan juga. Oke deh, terima kasih banyak ya Pak Nurwan untuk waktunya. Sama-sama, alhamdulillah. Nanti kalau next time diundang lagi mau ya Pak ya? Boleh. Karena sebenarnya masih penasaran juga nih soal kabel laut itu kabel Pak. laut ya. Kita masih penasaran juga nih. Tol langit ya. Nanti boleh ya Pak, kalau diundang lagi, datang lagi. Boleh. Ya waktu itu ya nggak terjun langsung, ada beberapa mengikuti. Kebetulan tesis juga saya membahas tentang Palapa Barat ya waktu itu. Buat divisi Oke deh. Oke, makasih banyak ya Pak Nurwan. Terima kasih siapa? Mega. Thank you. Jadi teman-teman, sampai jumpa lagi di next vlogcast kita Telkom Jakarta. Bye bye.